Kupermalukan suamiku tepat di hari pernikahannya dengan seorang wanita yang merupakan sahabatku sendiri, dan inilah yang terjadi. Maya duduk di sudut kafe kecil yang biasa ia kunjungi, menatap layar laptopnya yang seolah-olah mengintimidasi. Di sekelilingnya, suara tawa dan obrolan pengunjung lain mengisi udara, tetapi semua itu terasa jauh dari perhatian Maya. Pikirannya melayang jauh dari kata-kata yang ingin ia tulis. Hari ini sahabatnya Rina akan mengadakan acara pre-wedding yang meriah. Seharusnya itu menjadi momen bahagia, tetapi bagi Maya, suasana hati ini lebih mirip badai yang siap menerpa. Maya dan Rina telah bersahabat sejak kecil. Mereka berbagi banyak momen indah, dari bermain boneka di halaman belakang hingga merencanakan masa depan mereka. Namun saat Rina bertemu Dimas, segalanya mulai berubah. Dimas adalah sosok yang tampan dan karismatik. Tetapi belakangan ini, Maya merasa ada sesuatu yang salah. Dimas seringkali terlihat lebih dekat dengan Rina daripada dengan Maya sendiri. Momen-momen kebersamaan mereka berkurang drastis, dan Maya merasa terpinggirkan. Di tengah kerumunan tamu undangan pre-wedding Rina, Maya merasa seperti penonton dalam kisah hidupnya sendiri. Ia mengenang saat-saat manis ketika Dimas dan dirinya saling jatuh cinta. Dulu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi dan tawa hingga larut malam. Namun, seiring berjalannya waktu, Dimas mulai mengabaikannya. Pesan-pesan singkat yang dulunya penuh perhatian kini hanya berisi janji-janji kosong. Ketika Maya melihat Rina dan Dimas berdansa dengan penuh kasih sayang di tengah keramaian, hatinya bergetar. Dia ingin merasakan cinta itu lagi, cinta yang tulus dan tanpa syarat. Tapi saat melihat senyuman Rina yang cerah dan tatapan penuh cinta Dimas padanya, rasa sakit itu semakin dalam menusuk hati Maya. Dia merasa seperti bayangan dalam hidupnya sendiri. Maya menutup laptopnya dengan kasar dan meneguk kopi pahit yang sudah dingin. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan ini. Dia tidak bisa terus-menerus merasa terasing dalam hubungan yang seharusnya membahagiakan ini. Dalam benaknya muncul ide yang gila, namun menggugah semangat. Apa jadinya jika dia menunjukkan pada Dimas betapa berartinya dirinya? Apa jadinya jika dia membalas semua rasa sakit ini dengan cara yang mengejutkan? Dengan tekad baru membara dalam dadanya, Maya melangkah keluar dari kafe itu. Dia tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan adalah berani mengambil risiko. Dan hari ini di resepsi pernikahan Rina dan Dimas nanti, dia akan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk hubungan mereka bertiga. Maya duduk di bangku taman yang rindang, dikelilingi oleh suara kicauan burung dan aroma bunga yang bermekaran. Hari itu adalah hari yang cerah, tetapi hatinya dipenuhi dengan awan kelabu. Dia mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mulai menulis, berusaha merangkai kata-kata untuk menceritakan kisah cinta yang pernah ia jalani dengan Dimas. Flashback ke beberapa tahun lalu, saat mereka pertama kali bertemu di kampus. Dimas, dengan senyumnya yang menawan dan sikap percaya diri, langsung menarik perhatian Maya. Awalnya, mereka berdua tidak saling suka. Dimas dianggap terlalu arogan, dan Maya merasa bahwa dia terlalu serius. Namun, seiring waktu, keduanya terpaksa bekerja sama dalam sebuah proyek kuliah yang mengharuskan mereka saling berinteraksi. Maya masih ingat bagaimana Dimas, yang awalnya tampak dingin, perlahan-lahan menunjukkan sisi lembutnya. Dia akan membawakan kopi setiap pagi untuk Maya saat mereka bekerja lembur di perpustakaan. Momen-momen kecil itu membuat Maya mulai membuka hati. Mereka berbagi tawa ketika Dimas bercerita tentang mimpinya menjadi pengusaha sukses. Sementara, Maya mengungkapkan keinginannya untuk menjadi penulis terkenal. Suatu malam, saat mereka menyelesaikan tugas akhir mereka di sebuah kafe kecil, Dimas mengajak Maya berjalan-jalan di tepi danau. Di bawah sinar bulan purnama, Dimas mengungkapkan perasaannya. Maya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup ini lebih berarti, katanya dengan tulus. Saat itu, jantung Maya berdebar kencang. Dia merasakan getaran cinta yang baru tumbuh dalam dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, dan setelah mereka lulus kuliah, kehidupan mulai membawa mereka ke arah yang berbeda. Dimas terjebak dalam ambisi karirnya,
dan seringkali mengabaikan hubungan mereka. Maya merasa semakin terasing ketika Dimas lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rina, sahabatnya sendiri, yang kini juga menjadi tunangannya. Maya menutup buku catatannya dan menatap langit biru yang cerah. Kenangan manis itu kini terasa pahit. Dia merindukan Dimas yang dulu, Dimas yang penuh perhatian dan cinta. Namun kenyataan bahwa sahabatnya akan menikah dengan pria yang pernah ia cintai membuat hatinya bergetar penuh rasa sakit. Apakah semua ini hanya mimpi buruk? Pikirnya sambil mengusap air mata yang mulai menggenang di matanya. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki hidupnya sebelum terlambat. Dengan tekad baru, Maya bangkit dari bangku taman dan melangkah pulang. Hari ini adalah hari penting bagi Rina, tetapi juga hari di mana Maya harus mengambil keputusan besar tentang masa depannya sendiri. Apakah dia akan terus terjebak dalam kenangan atau berani menghadapi kenyataan? Hari-hari berlalu, dan Maya merasa hidupnya semakin rumit. Rasa cemburu dan kesedihan yang menggelayuti hatinya semakin sulit untuk ditangani. Setiap kali dia melihat Dimas dan Rina bersama, ada rasa sakit yang menusuk, seolah-olah ada jarum tajam yang terus-menerus menusuk jantungnya. Suasana bahagia di sekitar mereka hanya membuatnya merasa semakin terasing. Maya mulai memperhatikan perubahan sikap Dimas. Pria yang dulunya selalu menghabiskan waktu bersamanya kini lebih sering mengabaikannya. Mereka jarang berbicara, dan ketika mereka melakukannya, Dimas tampak terburu-buru, seolah-olah pikirannya melayang jauh ke tempat lain. Maya merasakan ketidaknyamanan itu, tetapi dia tidak ingin langsung menuduh Dimas. Dia berusaha untuk bersikap positif, berharap bahwa semua ini hanya fase sementara. Namun, tanda-tanda pengkhianatan semakin jelas terlihat. Suatu malam, saat Maya sedang menunggu Dimas pulang dari kerja, dia menerima pesan dari Rina yang mengajaknya bertemu. "Maya, bisa ketemu? Ada yang ingin aku bicarakan," tulis Rina. Hati Maya berdebar-debar saat membaca pesan itu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka bertemu di kafe favorit mereka, Rina tampak gelisah. "Maya, aku ingin jujur padamu tentang sesuatu," katanya dengan nada serius. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa Rina akan membicarakan Dimas, tetapi dia tidak siap untuk mendengarnya. "Apakah kamu yakin kamu ingin mendengarnya?" tanya Rina ragu-ragu. Maya mengangguk meskipun hatinya bergetar penuh kecemasan. Rina kemudian menjelaskan bahwa Dimas akhir-akhir ini sering menghubunginya untuk membicarakan masalah pribadi mereka. "Dia bilang kamu sedang mengalami masa sulit dan butuh dukungan," lanjut Rina. Maya merasa terjebak antara rasa sakit dan kebingungan. Dia ingin percaya bahwa Dimas masih peduli padanya, tetapi di saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa curiga yang semakin membesar. Setelah pertemuan itu, Maya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Beberapa hari kemudian, saat Dimas sedang mandi, Maya mengambil kesempatan untuk memeriksa ponselnya. Dengan hati-hati, dia membuka pesan-pesan di aplikasi chat mereka. Dan saat itulah dia menemukan pesan-pesan mencurigakan antara Dimas dan Rina. Pesan-pesan manis yang seharusnya hanya ditujukan untuk seorang kekasih. "Rina, kamu selalu bisa membuatku tersenyum." Salah satu pesan yang ia baca membuat hatinya hancur berkeping-keping. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia membaca lebih banyak pesan yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan mereka. Maya merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia temukan. Semua kenangan indah bersama Dimas kini terasa seperti ilusi belaka. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan sakit hati, dia tahu bahwa dia harus menghadapi Dimas sebelum semuanya terlambat. Dia tidak ingin menjadi wanita yang terjebak dalam pengkhianatan ini tanpa melakukan apapun. Dengan tekad baru dan rasa sakit yang mendalam, Maya memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mencari tahu kebenaran dan mungkin melakukan sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka semua di resepsi pernikahan Rina dan Dimas nanti. Maya merasa seperti terjebak dalam labirin gelap yang tidak ada ujungnya. Setiap kali dia menatap ponsel Dimas, pesan-pesan yang dia baca berputar-putar di pikirannya, mengganggu ketenangan yang pernah ada. Dia tahu dia harus menghadapi Dimas, tetapi rasa takut dan cemas menghalanginya. Bagaimana jika Dimas membantah semua tuduhannya?
Bagaimana jika dia tidak percaya pada Maya? Hari itu, Maya memutuskan untuk mengajak Dimas makan malam di restoran, tempat mereka biasa pergi saat masih saling mencintai. Dia berharap suasana romantis bisa membantu membuka hati Dimas. Namun, saat mereka duduk di meja yang dikelilingi lilin, Maya merasakan ketegangan di udara. Dimas tampak tidak nyaman dan terus melihat ponselnya. "Dimas, kita perlu bicara," kata Maya dengan suara bergetar. Dimas menatapnya sejenak sebelum mengangguk, tetapi ekspresinya tetap datar. Maya menelan ludahnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku menemukan pesan-pesan di ponselmu," katanya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Dimas terdiam sejenak, matanya membulat karena terkejut. "Pesan-pesan antara kamu dan Rina," lanjut Maya, berusaha menjaga ketenangannya, meskipun hatinya berdebar kencang. Dimas terlihat panik. "Maya, itu bukan apa-apa. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan dan..." Dia terhenti ketika melihat tatapan tajam Maya. "Tapi aku tidak bermaksud untuk menyakitimu." "Tidak bermaksud? Dimas, kamu tahu betul bagaimana perasaanku," seru Maya dengan nada marah yang tak bisa dia tahan lagi. "Setiap kali kamu bersama Rina, aku merasa diabaikan, dan sekarang kamu mengkhianatiku dengan cara ini." Dimas terlihat bingung dan frustrasi. "Maya, tunggu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Dia mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya hanya membuat Maya semakin marah. "Lalu apa? Apa kamu ingin aku percaya bahwa semua ini hanya kebetulan? Bahwa kamu dan Rina hanya berteman?" Maya merasa air mata mulai menggenang di matanya. "Aku sudah berusaha untuk mempercayaimu, tetapi semua ini terlalu menyakitkan." Suasana di restoran itu semakin tegang. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah mereka, dan Maya merasa malu sekaligus marah. Dia tidak ingin menjadi wanita yang menangis di depan umum karena pengkhianatan suaminya sendiri. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dimas dengan nada putus asa. "Aku mencintaimu, Maya. Aku tidak ingin kehilanganmu." Maya terdiam sejenak, merasakan hatinya berkonflik antara cinta dan rasa sakit yang mendalam. "Apa cinta itu cukup untuk menutupi semua kebohongan ini?" tanyanya dengan suara pelan, namun penuh emosi. Dimas tampak bingung dan tidak bisa menjawabnya. Dalam momen hening itu, Maya menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Dia harus mengambil langkah berani untuk melindungi hatinya sendiri. "Dimas," katanya akhirnya dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. "Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini jika kamu masih dekat dengan Rina seperti sekarang." Dengan perasaan campur aduk antara kesedihan dan kemarahan, Maya tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Dan dia siap untuk menghadapi konsekuensinya. Saat mereka meninggalkan restoran itu dalam keheningan yang mencekam, Maya merasakan bahwa hidupnya akan segera memasuki babak baru. Sebuah babak yang penuh ketidakpastian, namun juga harapan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Maya berjalan pulang dengan langkah berat. Setiap langkahnya terasa seperti mengangkat beban yang tak tertahankan. Hatinya masih bergetar dengan perasaan marah dan sakit hati setelah konfrontasinya dengan Dimas. Dia merasa terjebak dalam labirin kekecewaan, tetapi di tengah semua itu, sebuah ide gila mulai muncul di benaknya. Sebuah rencana balas dendam yang akan mengguncang dunia Dimas dan Rina. Setelah berhari-hari merenung, Maya memutuskan untuk menghadiri resepsi pernikahan Rina dan Dimas. Namun, bukan sebagai tamu biasa. Dia ingin membuat pernyataan yang akan diingat oleh semua orang, terutama Dimas. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya. Dia ingin mempermalukan Dimas dan Rina di depan semua orang. Maya menghubungi Alex, seorang teman dekat yang selalu ada untuknya. Alex adalah sosok yang menyenangkan dan penuh energi. Selalu tahu bagaimana cara menghibur Maya ketika dia merasa terpuruk. Ketika Maya menjelaskan rencananya, Alex awalnya terkejut, tetapi kemudian tersenyum lebar. "Kau ingin membuat mereka merasakan apa yang kau rasakan. Aku suka rencanamu," katanya dengan semangat. Selama beberapa hari ke depan, Maya dan Alex merencanakan setiap detail. Mereka memutuskan untuk berpura-pura sebagai pasangan romantis
yang baru saja jatuh cinta. Maya akan mengenakan gaun yang paling menawan dan bersinar, sementara Alex akan mengenakan setelan terbaiknya. Mereka ingin tampil sempurna dan membuat semua orang terpesona. Hari resepsi tiba, dan Maya berdiri di depan cermin, menatap refleksinya dengan campuran rasa percaya diri dan ketegangan. Gaun merah muda yang dikenakannya membuatnya terlihat anggun dan menawan, seolah-olah dia siap untuk menghadapi dunia. Namun, di balik senyumannya, ada rasa sakit yang mendalam, perasaan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Saat tiba di lokasi resepsi, suasana penuh kebahagiaan menyambutnya. Musik ceria mengalun dari panggung, dan tamu-tamu tertawa sambil menikmati hidangan lezat. Maya merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat Dimas dan Rina berdiri di tengah kerumunan dengan senyuman bahagia di wajah mereka. Maya menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk bersama Alex. Semua mata tertuju pada mereka saat mereka memasuki ruangan. Dimas dan Rina tampak terkejut melihat kehadiran Maya, terlebih lagi ketika melihat betapa menawannya dia malam itu. "Siapa dia?" bisik Rina kepada Dimas sambil menunjuk ke arah Maya. Dimas tampak bingung, tetapi senyumnya mulai memudar ketika dia menyadari bahwa Maya tidak datang sendirian. Maya dan Alex berjalan menuju meja tamu dengan percaya diri. Mereka berbincang-bincang dengan tamu lain, tertawa dan bersenang-senang seolah-olah tidak ada yang salah dalam hidup mereka. Setiap kali Dimas melirik ke arah mereka, Maya merasa hatinya bergetar, antara rasa puas karena melihat ekspresi bingung di wajahnya dan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Saat malam semakin larut, Maya merasa semangatnya semakin membara. Dia tahu bahwa puncak dari rencananya akan segera tiba, momen di mana dia akan menghadapi Dimas secara langsung dan menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menjadi wanita yang lemah. Dengan tekad bulat dalam hati, Maya bersiap untuk langkah selanjutnya dalam rencananya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Momen di mana dia tidak hanya mempermalukan suaminya, tetapi juga mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Saat musik mulai mengalun lebih keras, Maya merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya, sebuah pertanda bahwa petualangan barunya baru saja dimulai. Malam resepsi pernikahan Rina dan Dimas akhirnya tiba, dan suasana di lokasi acara dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Lampu-lampu berkelap-kelip menghiasi ruangan, sementara dekorasi bunga segar menambah keindahan suasana. Maya berdiri di depan cermin, memeriksa penampilannya satu kali lagi. Gaun merah muda yang dikenakannya membuatnya terlihat anggun dan percaya diri, tetapi di dalam hatinya ada badai emosi yang siap meledak. Dia melirik ke arah Alex yang sedang berdiri di sampingnya dengan setelan hitam yang sempurna. "Kita siap untuk membuat kejutan malam ini?" tanya Alex dengan senyuman lebar. Maya mengangguk, meskipun jantungnya berdebar-debar. Dia tahu betapa pentingnya momen ini, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Saat mereka tiba di lokasi resepsi, Maya merasakan ketegangan di udara. Tamu-tamu sudah berkumpul, dan suasana penuh keceriaan menyambut mereka. Dimas dan Rina berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang memberikan ucapan selamat. Melihat mereka berdua bersama, membuat hati Maya bergetar antara rasa marah dan sakit hati. Maya dan Alex melangkah masuk dengan percaya diri, menarik perhatian semua orang. Beberapa tamu menatap penasaran, sementara yang lain tersenyum ramah kepada mereka. Dimas dan Rina segera menyadari kehadiran Maya dan Alex. Ekspresi terkejut muncul di wajah Dimas, sedangkan Rina tampak bingung. Maya, senang melihatmu di sini," sapa Dimas dengan nada ceria yang terdengar sedikit dipaksakan. Maya hanya tersenyum manis sebagai balasan, tetapi dalam hatinya dia merasakan kepuasan melihat ekspresi bingung Dimas. "Terima kasih, kami datang untuk merayakan hari bahagia kalian," jawab Maya dengan nada ceria. Dia merangkul lengan Alex seolah-olah mereka adalah pasangan sejati yang baru saja jatuh cinta. Melihat Dimas semakin gelisah membuatnya merasa lebih kuat. Acara resepsi dimulai dengan sambutan dari orang tua Rina dan Dimas.
Mereka berbicara tentang cinta dan kebahagiaan yang mereka harapkan untuk pasangan muda itu. Maya mendengarkan sambil tersenyum, tetapi pikirannya terus melayang ke rencananya. Momen ketika dia akan menghadapi Dimas secara langsung. Setelah sambutan, musik mulai mengalun lembut, dan pasangan pengantin memulai tarian pertama mereka. Semua tamu bertepuk tangan dengan penuh semangat, menciptakan suasana yang hangat dan bahagia. Namun, bagi Maya, suasana itu terasa seperti ironi yang menyakitkan. Saat Rina dan Dimas berdansa dengan penuh kasih sayang, Maya merasakan dorongan untuk bergerak maju. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan menyaksikan kebahagiaan mereka sambil merasa terpuruk. Dengan semangat baru membara dalam dirinya, Maya menarik Alex menuju pusat ruangan. "Alex, ayo kita ikut menari," serunya dengan semangat. Alex mengangguk setuju dan mengikuti langkah Maya menuju lantai dansa. Maya mulai menari dengan penuh energi, seolah-olah semua beban emosionalnya terangkat saat musik mengalun lebih keras. Dia merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa terpesona oleh penampilannya yang menawan, sementara yang lain tampak bingung melihat keberaniannya. Dimas tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Maya saat dia menari dengan penuh percaya diri. Rina pun tampak cemburu melihat perhatian yang diberikan kepada Maya. Dalam momen itu, Maya merasa seolah-olah dia kembali hidup, menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri yang selama ini terpendam. Saat lagu mencapai puncaknya, Maya memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah lebih jauh. Dengan senyuman penuh tantangan di wajahnya, dia melirik ke arah Dimas sebelum melanjutkan tarian mereka bersama Alex. "Dimas," serunya nyaring di tengah keramaian sambil tetap bergerak mengikuti irama musik. "Sepertinya aku harus menunjukkan padamu apa artinya kehilangan." Dengan kata-kata itu menggantung di udara, semua mata tertuju pada mereka. Dan momen itu menjadi titik balik dalam malam yang penuh emosi ini. Maya tahu bahwa malam ini akan menjadi momen tak terlupakan dalam hidupnya, sebuah pernyataan bahwa dia tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang terpuruk dalam pengkhianatan. Maya merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya saat dia melanjutkan tarian dengan Alex. Setiap gerakan seolah-olah membebaskan semua emosi yang terpendam. Dia bisa merasakan tatapan Dimas yang penuh kebingungan dan Rina yang mulai cemburu. Suasana di sekitar mereka semakin tegang, dan Maya tahu bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan semua perasaannya. Saat lagu mencapai puncaknya, Maya memutuskan untuk menghentikan tarian dan berdiri di tengah lantai dansa. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan semua mata tertuju padanya. "Dimas," serunya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku rasa kita perlu bicara." Semua orang terdiam. Suasana menjadi hening sejenak. Dimas terlihat terkejut, sementara Rina tampak cemas. Maya bisa melihat ekspresi bingung di wajah Dimas. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ini adalah resepsi pernikahanmu, dan aku tidak ingin mengganggu," lanjut Maya dengan nada tegas. "Tetapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Semuanya baik-baik saja." Rina melangkah maju, berusaha menenangkan situasi. "Maya, mungkin kita bisa membicarakannya nanti," katanya dengan suara lembut. Tetapi Maya sudah terlanjur terbakar oleh semangatnya. "Tidak, ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran," Maya menegaskan, matanya berkilau dengan tekad. "Dimas, aku tahu tentang pesan-pesanmu dengan Rina. Aku tahu tentang hubungan kalian." Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu-tamu undangan. Beberapa terlihat terkejut, sementara yang lain tampak penasaran. Dimas tampak semakin gelisah, wajahnya memucat. "Maya, tunggu. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan?" Dimas berusaha membela diri, tetapi suara Maya semakin keras. "Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu bagaimana seharusnya aku memikirkan semua ini?" Serunya dengan emosi yang meluap-luap. "Kau mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri. Dan sekarang kau berdiri di sini seolah-olah tidak ada yang terjadi?" Rina terlihat semakin cemas dan mencoba berbicara. Tetapi Maya tidak memberinya kesempatan. "Kau tahu apa yang menyakitkan? Melihat kalian berdua berbahagia sementara aku merasa hancur. Aku sudah berjuang untuk hubungan ini, tetapi semua itu sia-sia."
Dimas terlihat semakin putus asa. Maya, aku mencintaimu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Dia berusaha mendekat tetapi Maya melangkah mundur. Cinta tidak cukup untuk menutupi semua kebohongan ini, jawab Maya dengan suara penuh emosi. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Suasana di ruangan semakin tegang. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain, sementara yang lain tampak terpaku pada drama yang sedang berlangsung di depan mereka. Maya merasakan ketegangan itu. Ini adalah momen puncak dari semua rasa sakit dan kemarahan yang telah ia simpan. Jika kau benar-benar mencintaiku, lanjut Maya dengan suara tegas, kau tidak akan melakukan hal seperti ini. Dan jika kau ingin bersamaku lagi, kau harus memilih antara aku atau Rina. Dimas terdiam sejenak, matanya terlihat bingung dan cemas. Rina tampak terkejut mendengar kata-kata Maya dan menatap Dimas dengan harapan bahwa dia akan memilihnya. Maya merasa hatinya berdebar-debar saat menunggu jawaban Dimas. Dia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depannya. Apakah dia akan terus terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, atau akhirnya menemukan kebebasan dari rasa sakit itu? Dalam momen hening itu, semua orang menunggu jawaban Dimas, dan Maya merasakan bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Suasana di ruangan terasa semakin mencekam saat semua mata tertuju pada Dimas, menunggu jawabannya. Maya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Dimas tampak terjebak dalam kebingungan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang campur aduk antara rasa bersalah dan ketidakpastian. Dimas. Maya memecah keheningan. Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Katakan padaku, siapa yang kau pilih? Apakah kau akan memilih cinta yang tulus atau hubungan yang penuh kebohongan? Dimas mengalihkan pandangannya antara Maya dan Rina, dan dalam sekejap, Maya melihat keraguan di matanya. Rina terlihat tegang, wajahnya memucat saat dia menyadari betapa besar tekanan yang ada di hadapan mereka. Dimas, kamu tidak perlu menjawab. Sekarang, Rina mencoba berbicara dengan nada lembut, tetapi Maya sudah tidak bisa menahan emosinya. Tidak, Rina. Dia harus memilih, seru Maya dengan semangat yang membara. Aku tidak akan menjadi pilihan kedua dalam hidupnya. Jika dia mencintaiku, dia harus berani mengambil risiko. Dimas menghela napas panjang, tampak semakin tertekan. Maya, aku tidak tahu harus berkata apa, katanya dengan suara pelan. Aku mencintaimu, tetapi Rina juga berarti banyak bagiku. Maya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Dimas tidak bisa membuat keputusan dengan tegas. Dia terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Jadi ini semua hanya permainan bagimu? Tanya Maya dengan nada penuh kecewa. Kau tidak bisa memilih antara dua wanita yang mencintaimu? Rina tampak semakin cemas dan mulai menangis. Dimas, aku tidak ingin menjadi penyebab masalah ini, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin kita semua bahagia. Maya merasakan kemarahan dan kepedihan berpadu dalam dirinya. Dia tidak ingin menjadi orang jahat dalam situasi ini, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Dimas terus bermain-main dengan perasaannya. Kau harus memilih sekarang, serunya lagi, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dalam momen itu, Dimas tampak semakin tertekan. Dia menatap Maya dengan tatapan penuh penyesalan dan kesedihan. Maya, aku minta maaf, katanya pelan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Maya merasa air mata mulai menggenang di matanya lagi. Jadi itu artinya kau memilih Rina? Tanyanya dengan nada penuh harapan sekaligus ketakutan. Dimas terdiam sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Tidak. Aku tidak bisa memilih salah satu dari kalian. Jawabnya dengan suara penuh rasa bersalah. Aku ingin kita bertiga bisa bahagia. Maya merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia tahu bahwa jawaban itu adalah akhir dari segalanya, sebuah pengakuan bahwa Dimas tidak pernah benar-benar siap untuk komitmen yang tulus. Rina terlihat bingung dan terluka mendengar jawaban Dimas. Jadi kamu lebih memilih untuk tetap terjebak dalam ketidakpastian?
Tanya Maya dengan nada penuh kekecewaan. Maafkan aku, jawab Dimas, suaranya hampir tak terdengar. Maya merasakan semua emosi yang telah ia simpan selama ini meledak seperti gunung berapi yang siap meletus. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang hubungan ini, hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Dengan air mata mengalir di pipinya, Maya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Kalau begitu, aku pergi, katanya tegas sambil menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainan ini lagi. Dia berbalik dan melangkah pergi dari pusat kerumunan, meninggalkan Dimas dan Rina dalam kebingungan dan kesedihan. Saat melangkah keluar dari lokasi resepsi itu, Maya merasakan beban berat di pundaknya mulai terangkat. Meskipun hatinya hancur, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, meskipun air mata masih mengalir di pipinya, ada rasa lega yang menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah awal baru, sebuah kesempatan untuk menemukan kembali dirinya sendiri, tanpa terjebak dalam pengkhianatan dan rasa sakit yang selama ini menghantuinya. Maya melangkah keluar dari lokasi resepsi dengan perasaan campur aduk. Suara riuh dan tawa tamu-tamu yang masih merayakan pernikahan Rina dan Dimas terasa jauh di belakangnya. Dia merasa seolah-olah baru saja keluar dari sebuah film yang penuh drama, dan kini dia harus menghadapi kenyataan pahit yang menantinya di luar sana. Setelah berjalan beberapa blok, Maya berhenti di sebuah taman kecil. Dia duduk di bangku kayu, menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Malam itu, bintang-bintang bersinar cerah di langit, tetapi hatinya terasa gelap dan penuh keraguan. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Konfrontasi dengan Dimas, pengakuan yang menyakitkan, dan keputusan untuk pergi. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Pikirnya sambil menatap ke arah langit. Dia tahu bahwa melepaskan Dimas adalah langkah yang sulit. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan dan rasa sakit. Maya mengeluarkan ponselnya dan melihat foto-foto kenangan indah bersama Dimas. Setiap senyuman, setiap momen bahagia terasa seperti ilusi sekarang. Dia menghapus beberapa foto itu dengan hati-hati, merasakan air mata mengalir lagi di pipinya. Aku harus melanjutkan hidupku, bisiknya pada diri sendiri. Saat dia duduk di sana, Alex tiba-tiba muncul di hadapannya. Maya, aku mencarimu, serunya dengan nada cemas. Aku melihatmu pergi dan khawatir ada yang tidak beres. Maya tersenyum lemah saat melihat sahabatnya. Aku baik-baik saja, Alex. Hanya butuh sedikit waktu untuk merenung, jawabnya, sambil mengusap air mata yang masih membekas di pipinya. Alex duduk di sampingnya dan menatap Maya dengan penuh perhatian. Kau sangat berani malam ini, katanya. Menghadapi Dimas seperti itu bukan hal yang mudah. Terima kasih, Maya menjawab pelan. Tapi aku merasa hancur. Aku tidak pernah ingin berakhir seperti ini. Kadang kita harus membuat keputusan sulit untuk melindungi diri kita sendiri. Alex berkata bijak. Kau pantas mendapatkan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati, bukan hanya setengah hati. Maya mengangguk, merasakan kekuatan dari kata-kata Alex. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan masa lalu. Dia harus bergerak maju dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Sepertinya ini adalah waktu untuk memulai babak baru dalam hidupku, kata Maya dengan suara lebih tegas. Aku ingin fokus pada diriku sendiri dan mengejar impianku sebagai penulis. Alex tersenyum lebar, tampak bangga padanya. Itu keputusan yang hebat. Kau selalu memiliki bakat luar biasa dalam menulis. Ini saatnya untuk menunjukkan pada dunia siapa Maya sebenarnya. Maya merasakan semangat baru membara dalam dirinya. Dia ingin menulis tentang pengalamannya, tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Dia ingin berbagi kisahnya agar orang lain tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Terima kasih sudah ada di sini untukku, kata Maya tulus kepada Alex. Aku merasa lebih kuat saat bersamamu. Selalu. Kita akan melalui ini bersama-sama, jawab Alex sambil merangkul bahunya. Dengan semangat baru dan tekad bulat dalam hatinya, Maya beranjak dari bangku taman itu.
Dia tahu bahwa perjalanan ke depan mungkin tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Malam itu menjadi titik balik bagi Maya, sebuah keputusan untuk melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Saat dia melangkah pergi dari taman itu, dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan harapan baru mulai bersinar dalam hidupnya. Maya bangun di pagi hari dengan sinar matahari yang menyinari kamarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan sinar mentari yang menyentuh kulitnya. Hari ini adalah hari pertama dalam hidup barunya. Hari di mana dia akan memulai perjalanan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Setelah melewati malam yang penuh emosi dan keputusan sulit, Maya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk di meja kerjanya, membuka laptop yang sudah lama tidak ia gunakan. Dengan semangat baru, dia mulai menulis. Kata-kata mengalir deras. Dari pikirannya, menciptakan kalimat demi kalimat yang menggambarkan perasaannya tentang cinta yang hilang, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap huruf yang ia ketik adalah langkah menuju penyembuhan. Maya memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang pengalamannya, sebuah kisah tentang bagaimana dia menemukan kekuatan dalam dirinya setelah dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Dia ingin berbagi dengan dunia bahwa meskipun hidup kadang penuh dengan rasa sakit, ada selalu harapan untuk bangkit kembali. Hari demi hari berlalu, dan Maya semakin tenggelam dalam dunia tulis-menulis. Dia menemukan kembali passion-nya yang sempat terpendam selama hubungan yang menyakitkan itu. Setiap kali dia menyelesaikan satu bab, dia merasa seolah-olah melepaskan beban berat dari hatinya. Dia tidak lagi merasa terjebak. Sebaliknya, dia merasa bebas dan berdaya. Suatu sore, saat Maya sedang duduk di kafe favoritnya dengan secangkir kopi hangat di tangan, dia menerima pesan dari Alex. "Maya, aku baru saja mendengar tentang lomba penulisan novel. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan karyamu." Tulisnya penuh semangat. Maya merasa jantungnya berdebar-debar. Dia tidak pernah berpikir untuk mengikuti lomba penulisan sebelumnya, tetapi kali ini rasanya berbeda. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mengirimkan naskahnya. "Ini adalah langkah pertamaku menuju impian," pikirnya sambil tersenyum. Setelah beberapa minggu menulis dan menyempurnakan naskahnya, akhirnya Maya mengirimkan karyanya ke lomba tersebut. Dia merasa campur aduk antara harapan dan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, dia telah mengambil langkah berani untuk mengejar impiannya. Beberapa bulan kemudian, saat Maya sedang duduk di taman sambil membaca buku, ponselnya bergetar. Pesan dari Alex membuat hatinya berdebar-debar. "Maya, kamu menang. Novelmu terpilih sebagai pemenang lomba penulisan." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Maya saat membaca pesan itu. Semua kerja keras dan perjuangannya terbayar lunas. Dia merasa seolah-olah semua rasa sakit yang pernah ia alami, kini telah membawanya ke titik ini. Keberhasilan yang tidak hanya membanggakan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Maya tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dia akan menerbitkan bukunya dan berbagi kisahnya dengan dunia. Dia ingin orang-orang tahu bahwa meskipun hidup kadang memberikan ujian yang berat, selalu ada harapan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Saat dia menatap langit biru di atasnya, Maya merasa siap menghadapi masa depan. Dia telah melepaskan masa lalu dan menemukan kembali dirinya sendiri. Sebuah perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Dengan senyuman lebar di wajahnya dan semangat membara dalam hati, Maya melangkah maju menuju lembaran baru dalam hidupnya. Sebuah awal baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas.